Mari kita awali kaji kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Telah selesai kita mempelajari bab yang kelima, masuk bab ke-6 yaitu bab takwa. Diawali dengan beberapa ayat. Ayat yang pertama, ayat ke-102 surah Al-Imran. Kemudian surat Taghabun ayat 16. Lalu surat Al-Ahzab ayat ke-70. Surat At-Talaq 2 dan 3. Dan surat Al-Anfal ayat 9. Inti daripada ayat itu, di samping menyuruh kita untuk bertakwa, juga balasan yang disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Sebelum kita masuk, sedikit kita kembali ingatkan tentang takwa. Banyak definisi atau ta'rif yang telah dibikin oleh para ulama kita. Apa itu takwa? Secara bahasa, takwa itu artinya memelihara. Wikayah, memelihara. Wakayaki wikayah, memelihara sesuatu agar sesuatu itu jangan kena mudarat, kena bahaya, keburukan dan kejelekan. Namanya waqa. Waw, qaf dan ya, waqa. Wikayah. Menurut bahasa, orang yang bertakwa berarti orang yang memelihara diri atau memelihara sesuatu agar jangan diri atau sesuatu itu ditimpa oleh kejelekan, keburukan atau kemudaratan. Nah, definisi yang dibikin ulama, salah satu yang populer takwa itu adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah, menghentikan larangan-larangannya. Dengan melaksanakan perintah Allah, menghentikan larangannya, berarti orang itu telah terpelihara, terjaga, terlindungi, tertamengi dirinya daripada azab siksa Allah atau neraka. Itu yang takwa di antara sekian banyak definisi. Tetapi seseorang tidak bisa melaksanakan perintah Allah kalau dia tidak tahu perintah Allah. Mana mungkin dia bisa menghentikan larangan-larangan Allah, dia tidak tahu pula larangan-larangan Allah. Nah, padahal perintah-perintah dan larangan Allah, aturan-aturan Allah itu tercantum dalam Al-Quran. Makanya disebut Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Ada orang ingin bertakwa tetapi petunjuknya tidak dipelajarinya dan tidak tahu dia apa-apa saja isi kandungan Al-Quran sebagai petunjuknya itu. Maka jauhlah panggang dari api namanya. Dan dipanggang di situ, api di sini. Jadi agar bertakwa, ya mau tidak mau, harus membaca, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau definisi ulama itu kita ambil,
melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan, berarti perintah-perintah Allah dan larangan Allah yang disampaikan Nabi itu kan tercantum dalam Al-Quran, diperjelas dan diurai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perintah-perintah itu namanya al-awamir, perintah-perintah. Kemudian supaya kita lebih jelas, takwa itu bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal hidup, bekal setelah mati, bekal akhirat. Orang kalau bertakwa, hidupnya tertuntun, terarah, terbimbing, atau terbina, karena dia tahu dengan tuntunannya, dengan petunjuknya, sehingga hidupnya teratur. Dia tahu apa yang akan dijauhinya, sebab dia juga tahu kalau tidak menjauhi pasti dia celaka, sengsara di dunia, di alam barzakh setelah mati, dan di akhirat. Pasti siapa saja yang tidak bertakwa dengan melanggar semua larangan-larangan Allah akan mengalami kesengsaraan di 3 kehidupan. Kehidupan dunia, kehidupan setelah mati, kehidupan akhirat. Barangkali termasuk apa yang terjadi saat ini di negara kita. Betapa banyak orang muslim itu yang melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, maksiat-maksiat. Ada kebohongan di sana sini, ada kecurangan dan keculasan, penipuan-penipuan, makar-makar, kezaliman, dan segala macam. Itu kan melanggar semua larangan-larangan Allah. Di dunia ini juga dia akan mendapat hukuman, walaupun hukuman yang sebenarnya nanti di akhirat. Maka takwalah jadi bekal itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu dia. Dan yang akan menyelamatkan orang daripada kesengsaraan abadi di akhirat nanti ya takwa. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan dari neraka jahanam itu orang-orang bertakwa. Dan surga dipersiapkannya untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Tapi sekali lagi, tidak mungkin orang bertakwa kalau dia tidak baca petunjuknya. Tetapi kalau hanya sekedar dibaca, tidak pernah mau mempelajarinya, baik sendiri ataupun dengan guru, dia tidak akan mungkin mencapai ketakwaan. Sedangkan dipelajari, telah diketahui, masih banyak yang tercecer, tertinggal, dan terabaikan serta terlanggar. Apalagi tidak mau belajar. Itulah anehnya. Anehnya sebagian kaum muslimin enggan dia mempelajari petunjuknya. Aneh itu. Keanehan yang tidak rasa aneh. Lebih-lebih sekarang orang hanya berambisi untuk menghafal Al-Quran. Disemarakkan itu, diwisuda-wisuda. Bukan tidak boleh, disokong, tapi jangan berhenti dan jangan hentikan sampai itu. Malah lebih anehnya orang yang hafal-hafal ini tidak mau mendengar.
Hanya itu saja. Tidak mau belajar, itu saja. Jadilah Quran itu hanya bahan hafalan tanpa diketahui atau tidak ingin tahu isinya. Salahkah? Tidak salah. Cuma dia berhenti sampai di situ. Jalannya masih panjang. Gitu. Syukur kepada Allah orang-orang yang paham, mengerti, sadar bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca dan dihafal, tapi harus ditingkatkan kepada mentadaburinya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburkan, memikirkan, merenungkan, menghayati isi kandungan Al-Quran untuk petunjuknya. Jolong saja dibuka Al-Quran itu isinya. Lagi tahu jolong? Buka lah, langsung ketemu sekali alif lam mim. Di kanannya ketemu ihdinas siratal mustaqim, langsung dijawab zalika, tunjuki kami jalan lurus. Itu dia petunjuk untuk jalan lurus. Seakan-akan berjawab, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, kepadamu kami menyembah. Untuk itu tunjuki kami jalan lurus. Itu zalika. Itu dia sudah kuturunkan kira-kira begitu. Alkitab la raiba. Tidak ada keraguan, hudan lil muttaqin. Kira-kira itu pengantar. Itu pengantar gaji kita. Apa itu takwa? Banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk takwa. Dan kemudian apa yang akan diterima oleh orang bertakwa dan seterusnya. Di sini hanya dicantumkan beberapa ayat saja, yang dimulai dengan surat yang terkenal Ali Imran. Mari kita pelajari sejenak secara ringkaslah. Yang diseru di sini yang pertama surat Ali Imran ayat ke-102, surat ketiga, orang beriman. Itu menunjukkan takwa itu landasan iman. Dan orang beriman harus membuktikan keimanan itu dengan menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka melaksanakan perintahnya, menghentikan larangnya. Kalau itu sudah dilakukan, baru mereka bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar bertakwa. Haqqa sebenar-benar, tuqatih bertakwa kepadanya. Ada ulama kita yang memahami, ulama para sahabat memahami itu tuh makna ittaqullah haqqa tuqatih, sebenarnya bertakwa, laksanakan perintahnya, jangan langgar, hentikan larangannya, jangan sampai dilanggar. Laksanakan perintah-perintah Allah itu, jangan tertinggal, hentikan larangannya, jangan dilanggar. Ini sangat sulit, sangat payah, tapi itu target, sehingga dibatasi mastata'tum. Mas, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, semampu sebisa kamu. Fattaqullah mastata'tum. Dia ketemu surat Tagabun, surat ke-64. Itu bunyinya ayat 16, itu haqqa tuqatih. Kembali kita kepada Al-Imran lah. Bertakwalah kalian kepada Allah, intinya peliharalah diri kalian daripada murka siksa Allah dengan melaksanakan perintahnya, menghentikan larangannya berdasarkan petunjuk Alkitab Quran yang telah diturunkannya. Haqqa sebenar-benar, jangan gara-gara.
Haqqa itu sebenar-benar. Jangan berolok-olok, jangan bermain-main, jangan bergara-gara, jangan sebagian-sebagian. Diambil separuh, tinggalkan separuh. Itu Yahudi. Afatu'minuna bi ba'dil kitab faqtakfuruna bi ba'd. Kamu beriman kepada sebagian dan meninggalkan sebagian, mengingkari sebagian. Mana yang gampang, mana yang mudah, mana yang ada untung, mana yang manfaatnya bertakwa dia. Mana yang tidak, dibuang kitab itu. Tidak benar ini takwa. Sebenar-benar bertakwa. Tadi sudah jelaskan. Upayakan bersungguh-sungguh mempelajari kitab suci Al-Quran. Mana-mana perintahnya laksanakan sebaik-baiknya. Mana-mana larangan jauhi sejauh-jauhnya. Bisakah manusia sempurna melaksanakan semuanya? Tidak. Bisakah manusia menghentikan semuanya? Tidak. Nah, disitulah gunanya kita minta ampun. Allah perintahkan mastata'tum, semampu-mampu kamu, sebisa-bisa kamu laksanakan ketakwaan itu. Mana yang tidak mampu kamu, karena kamu manusia, banyak rintangan, banyak godaan, banyak perdayaan, ada hawa nafsu, ada setan, ada dunia. Ketiga itu yang sering melalaikan. Nafsu, dunia, setan. Dibikin manusia, kita kan manusia apa? Sering tercecer takwa itu di mana-mana. Tertinggal. Kalau tinggal, ija puik malah. Tercici ya, di kami, terserak, di kumpulan. Itu loh bahasa kaminya. Tinggal, dia puik. Tercici ya, di kami. Terserah di kumpulan, lupa di kana mana, tidak tahu, dipelajari, kurang ditambah lama dibilai cabiak di sisi berlubang disumbe entun nangka samparono ndak doa. Allah sendiri yang menciptakan kita seperti itu. Di situlah gunanya kita istighfar, tobat, mengerjakan kebaikan-kebaikan untuk penghapus. Yang takwa sempurna itu tidak ada. Tidak bisa kita. Kan ada sahabat Nabi 3 orang yang ingin bertakwa. Taqallu, mereka merasa kurang. Ketika mereka tanya kepada istri Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu di rumah beribadah dan segala macam, dijawab. Lalu mereka merasa kecil, merasa tidak ada apa-apanya dibanding dengan Rasulullah, sehingga ada yang bertekad puasa terus, tidak berbuka-buka. Artinya puasa setiap hari. Bukan tidak makan mati nanya. Puasa setiap hari. Yang satu lagi salat malam terus. Lalu yang ketiga, nak kawin-kawin mengadua. Bini kau nyenye saudaranya gitu. Dekat, karena mereka merasa kurang. Belum apa-apanya dibanding dengan Rasulullah. Ada tahu Rasulullah, tahu Rasulullah. Aku yang paling bertakwa, kata Rasulullah. Yang paling bertakwa di bawah kolong langit ini aku, kata. Tapi aku berpuasa, aku berbuka. Aku salat mal, aku tidur. Aku mengawini wanita. Jadi yang mana sempurna ada. Bahwa mana manusia bertekad untuk sempurna bisa. Makanya di sela-sela ayat disuruh kita
minta ampun, disuruh tobat dan segala macam. Usahakan sempurna kan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali wa antum, sedangkan kalian atau kamu dalam keadaan muslim. Bukan Islam, muslim. Muslim menyerahkan diri, sedang berserah diri kepada Allah. Namanya husnul khatimah. Bagaimana upaya supaya jangan mati kecuali dalam keadaan muslim? Adalah terus meneruslah tingkatkan ketakwaan, terus meneruslah kita berserah diri kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menghentikan Allah, mentaati aturannya. Nanti di mana tergelincir, di mana keliru, di mana salah, di mana terlalaikan, cepat-cepat minta ampun. Senantiasalah kita dalam keadaan berserah diri kepada aturan Allah. Mudah-mudahan, semoga harapan sedang kita berserah diri itu dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menghentikan apa yang dilarang dan segala macam, kita mati, namanya muslimun. Tetapi selaku manusia, tentu kita ada lalai, ada lengah, ada khilaf, ada sase, ada tergelincir, ada yang terlanggar, ada yang menyimpang, macam-macam kan. Jangan pabian itu sampai minta ampun. Sebab kalau kita salah, kita sase, kita menyimpang, kita pabian, beko sadang mantun awak pai tibo itu nancak baula mulia nang kataruh sen le itu sen miang nang kataruh sen. Jadi kalau sen taruh lawannya taruh sen, kalau miang taruh. Nang kataruh miang, nang kataruh sen, kita taat, kita baik, kita elok, kita luruh sen, luruh sen, ndak do. Taglicia, sase, salah khilaf, capek minta ampun, jan pabian taglicia tu. Because sadang taglicia, kok tiba beliau menyapui. Arti ketika itu kita mati dalam keadaan tidak muslim, tidak dalam keadaan berserah diri. Ini tidak salah, tidak ada kah? Siapa yang paling siap di situ Nah, ini dah mungkin tak salah ya. Coba lewat sandal. Sandal tu kalau menyerah, kalau menyerah. Sia awak, salim awak. Kalau bahasa Solo samalin awak, dia awak kurang. Awak ke dia orang. Yang namanya orang tak ada nan samporo. Tapi jangan pabian diri, sadang taglicia, sadang salah, sadang badoso, sadang menyimpang, sadang sase, sadang maksiat di pabian tak itu. Kalau bahasanya sadang di lubang tu beko, kok lalunya. Capek, sari'u, cepatlah, sabiku, berlombalah ila maghfirah, kepada ampunan. Agaknya kita ajan satu hari minta ampun, karena satu hari kita sase melanggar salah. So, dengan begitu kita lah berupaya supaya jam mati dalam keadaan supaya kita jam mati dalam keadaan tidak muslim. Jadi ada perintah, ada larangan. Perintah bertakwa, larangan jam mati. Ndak Islam loh, Islam tu merek loh. Muslim dalam keadaan berserah diri, menyerahkan diri kepada aturan-aturan Allah dalam koridor perintahnya bertakwa,
Larangannya jangan mati. Mana? Mana? Jawablah aku. Sibuk saya. Jangan mati. Itu mana? Mana? Itu mana? Oi, marilah jam lele kumayah jom. Mana? Iya ko cengengak yo. Oi mana? Bahasa wak di Minang kan sambuh. Atau majak orang lain. Di situ aja orang majak orang lain. Ya, oi mana? Kami oi mana? Oi mana? Kembalilah. Oh molah. Si molah kan. Intinya sama. Oh. Ayat kedua surat Tagabun. Surat ke-64 ayat 16. At-Tagabun. At-Tagabun. Surat ke-64 ayat 16 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fattaqullaha mastata'tum. Ya iladzina leteh. Mana kau? Maka bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, menurut kesanggupanmu, kemampuanmu. Artinya laksanakanlah perintah Allah tu semampu-mampu, sebisa-bisa, sekuat-kuat, bersungguh-sungguh. Lah, itu perintah. Yang diseru, yang diperintah orang beriman. Karena dia teh ya alladzina amanu. Ayat teh wahai orang beriman, di antara pasang-pasang hidupmu dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh, yang akan merintangi, menghalangi kamu, menghambat kamu untuk bertakwa atau melaksanakan perintah Allah. Ada di antara keluargamu, pasangan hidupmu, tiba di suami istri, tiba istri suami, anak-anak, cucumu yang terkadang bagaikan musuh bagimu. Hati-hati, waspadalah. Fahzaruhum, maka hati-hati, waspadalah kamu terhadap mereka. Wa in ta'fu, jika kamu memaafkan mereka, wa tasfahu, dan berlapang dada. Ayat 4 balik tu. At-taghfiru, kamu memaafkan mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu ada yang menjadi fitnah, ujian, cobaan bagimu. Dan di sisi Allah ada ganjaran sangat besar. Untuk itu bertakwalah kamu kepada Allah sebisa-bisa, semampu-mampu, sesanggup-sanggupmu. Itu sambungannya. Ayat nang kampe balehku dulu ketika tiba perintah untuk hijrah, meninggalkan Makkah, berpindah ke lain kan? Kalau bedonya madok ke muka aku mengaji ya. Sehingga bisa terkecuaknya kan. Iya. Ni lekam ada kuang. Tiba perintah pindah dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan keimanan. Karena di Makkah Allah semakin mengganas. Orang kafir, orang musyrikin makin lalim. Kemudianlah berpindah sebagian sahabat-sahabat. Dalah nyaman, lah tenang melaksanakan
ibadah di Madinah. Ada beberapa orang yang tertahan, lah kapai, lah kapindah, bagi orang bini, jangan tinggalkan kami. Ini nak mau pindah, mau bini mau pindah. Yes, rumah wak ba, pancarin wak ba, nanti bawa wak kini ku ayam wak ba, pisang rajo sare wak bara rumah. Ikan itu kan, segala macam, anak-anak betul loh, kemenangian, diajak pindah, tidak namuah ditinggal, bukan. Sehingga tapaturi Allah terlambat, hijrah. Ujungnya hijrah jo. Tapi kaum muslimin kiranya lah makin banyak ilmu, makin sering bagi Rasulullah tiba menyesal. Turun ayat. Di antara istrimu adalah ada yang jadi musuh yang akan menghalangi kamu untuk melaksanakan perintah Allah. Anak-anakmu juga, cucu-cucumu juga, zaruhum, maka hati-hati, waspadalah kalian terhadap mereka, jangan dipaturian. Dipaturian betapa bengkoknya mereka, di karya mereka petahnya. Tuh. Makanya ayat berikutnya, hartamu, anak-anakmu fitnah, itu adalah ujian saja. Ujian, tergantung di kamu mulai. Oleh sebab itu, kalau kamu ingin mendapat ganjaran yang besar daripada Allah, maka lewatilah ujian itu dengan sebaik-baiknya. Ujian. Dan selanjutnya, maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu sebisa-bisa. Itu ayatnya. Isma'u wa ti'u, dengarkanlah, patuh taatlah, berinfaklah, infakkanlah yang baik untuk diri kamu sendiri. Siapa yang dipelihara pada kebakilan dirinya, maka mereka orang yang benar. Itu ayat kedua. Bertakwa semampu sebisa-bisa, mastata'tum namanya. Ayat ketiga, ini kita cepet-cepet saya, tapi nak kencang. Ya. Alah bu, cuma dia awak kurang, tentu ada nan tak tinggal, ada nan tercil, ada nan tak lalaikan, ada nan lupa, ada nan khilaf, ada nan sasek, ada nan tak terkena. Minta ampun, bun. Namun kau minta ampun dia awak kurang. Kalau tidak orang awak memintakan ampun untuk orang awak. Itu malaikat tu. Malaikat ada minta ampun. Dan ada memintakan ampun untuk orang. Kalau awak tidak perlu kita minta ampunkan malaikat. Minta ampun untuk disebut sebagaimanapun kita berusaha untuk takwa. Tadi ada sasek, ada khilaf, ada lalai. Jadi kita orang Kalau enggak bana dibanding yang jauh. Jauh itu banyak kan. Jauh kayaknya. Kata takwa makasih dah. Dia awak orang. Berapa kali bawa baca orang. Awak dia orang mana? Tetap ada kesalahan. Dia bawa begitu awak orang. Yang tidak salah tidak orang. Karena Allah lalu menciptakan orang tidak bersalah. Di situlah kita minta ampun, Allah Maha Pengampun. Allah lah siapkan dirinya untuk mengampuni dosa, untuk menerima tobat, untuk memaafkan. Tapi jangan sengaja aku bersalah. Betul niatnya kok, nawa itu bersalah. Kalau tersalah, kalau sasek, bahkan sengaja salah pun kalau kamu sadar, sesadar-sadarnya,
tobat diterima Allah juga. Lah Bu, aku mau goreng pisang rajo. Ya. Iya. Hidung awak ada lubang tajam. Tak babaun di ibu ya parah ibu. Berandang ni lo baunnya. Dah. Kita hentikan perdebatan kita, masuk kepada surah Al-Ahzab. Al-Ahzab surah ke-33. Ayat 77, ayat 70. Ini serba sengene wah. Panjang-panjangnya ayat-ayatnya itu 33. Bunyinya tetap ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 70. Halaman 427. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Jadi yang suruh bertakwa siapa? Orang beriman. Berkali dia tadi orang beriman suruh bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Qulu qaulan sadida, perkataan yang lurus, yang tepat, yang benar, yang betul. Kalau itulah kamu lakukan, yuslih lakum a'malakum. Ayat 71. Allah akan memperbaiki amalanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sungguh dia telah mendapat fauzan azima, menang dengan kemenangan yang sangat besar. Seketik kita ulas. Perintah bertakwa diiringi dengan perintah mengucapkan kata-kata yang tepat. Itu maknanya mulut kamu juga harus bertakwa. Jangan sembarang malantong Zed. Itu nama lantong. Jangan sembarang mengecek. Kadang-kadang isinya kebohongan-kebohongan. Kadang-kadang isinya berupa fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan. Kadang-kadang berita yang disampaikan hanyalah untuk pembelaan-pembelaan yang salah. Pas terjadi zaman kini, di masa kini. Heboh-hebohnya. Besar pertanggungjawabannya. Karena sadida itu artinya tepat. Tepat. Tiba di mambai, tiba di mamungkang, tiba di melempar. Pas, tepat, sadid, lurus. Jadi kaulan sadida perkataan yang tepat, yang pas, yang lurus, yang benar, yang betul. Tiba di memanah, tapi-tapian sasaran jam meleset. Tiba berkata-kata, kato cekon nang tapi-tapi sen, nang batu-batu sen, nang bana-bana sen, nang luruh-luruh sen. Ya, bertakwalah kalian dan ucapkan kata-kata yang tepat, lurus, benar, betul. Itu perintah. Yang akan dilaksanakan, yang akan dilaksanakan kan perintah itu. Kalau kamu mau bertakwa, buktikan takwa kamu, laksanakan di perintah. Apa perintah? Ucapkan kata-kata yang sadida, tepat. Asal katanya tasdid, menepatkan, meluruskan sasaran. Kalau mana tapi-tapian sasarannya, bukan meleset. Kalau mengecek sebelum lapian keluar, tapi benar tu, bukan meleset. Namanya qaulan sadida. Baralah banyak berita-berita. Heboh ini, sampai kini heboh. Heboh. Ada cacian, ada umpatan, ada makian, ada tuduhan, ada pembelaan, ada kebohongan, ada rekayasa, dan segala macam. Nah, orang beriman disuruh
katakan kata yang tepat. Lurus. Kalau itulah kamu lakukan, dikasih 2. Bertakwa, katakan kata yang benar, yang lurus, dikasih 2. Yang pertama, Allah akan memperbaiki amalanmu, akan menuntuni kamu agar amalan kamu itu baik, perbuatan itu kamu baik, dan Allah akan mengampuni. Nah, di mana salah, di mana sase, di mana keliru, di mana khilaf, di mana menyimpang, di mana tergelincir, Allah akan hapuskan, ampuni dosa kamu jika kamu bertakwa dan mengucapkan kata-kata yang baik, benar, lurus dan tepat. Itu balasannya. Lalu taatilah Allah dan Rasul. Sebab siapa yang mentaati Allah dan Rasul, dia akan meraih keberuntungan yang sangat besar. Itu ayat ketiga. Ayat terakhir, iko namanya imbalan, ganjaran. Kalau ganjaran di surat Tagabun, Allah akan memperbaiki amalanmu dan akan mengampuni dosamu. Di surat At-Talaq, surat ke-65 ayat 2 dan 3, balasannya, imbalannya, Allah akan berikan jalan keluar. Silakan buka ayatnya. At-Talaq surat ke-65 ayat 2 dan 3. Halaman 558. Ujung ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi ayat kedua ujung ayat. Kalau 2 terakhir, nah itu dah ujung ayat kedua. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, Allah akan menjadikan untuknya makhraja, jalan keluar, dan yarzuqhu, memberi rezeki daripada arah yang tidak dia sangka, dia duga, dia perkirakan. 2 mah. Tugas kita bertakwa. Lalu nang mencari yang keluar, Allah itu tak kerja kita tu. Asin apa saja problem, masalah, urusan, nanti akan jalan keluarnya, makhraja, solusinya jika kamu bertakwa. Coba pelakunya Allah. Ya ja'al, fa'ilnya Allah. Fa'il itu pelaku. Yang bertakwa pelakunya kita. Memberikan jalan keluar pelakunya Allah. Jadi tugas kamu bertakwa sajalah. Nanti akan diberikannya solusi-solusi, nampak solusi, jalan keluar. Lalu rezeki, diberinya rezeki daripada arah yang tidak kamu perkirakan datangnya. Karena dia pemberi rezeki, dia pencipta rezeki, dia pengatur rezeki, dia yang membagi-bagi rezeki, dia yang menentukan rezeki. Ar-Razzaq. Babu, kalau tidak bawa sawa, kalau tidak bawa sawa, wak nak orang namanya. Yang datang saya mau ngor rezekiku batu. Ibu kau bawa sawa sesuatu, beliau guru boleh, guru abi ko, guru bahasa Indonesia. Sebenarnya guru. Kalau bawa sawa tu, lah pensiun. Tambahannya. Ada nanti kau pisang nama tambah-tambah, kau padi, kau jagung atau anak nama agia. Rezeki.
lagi ya. Kadang-kadang tiba orang mantang gulai sup di sebelah rumah. Makanya bertakwasen lah. Jangan pikir lo kok lima datang. Ini rezeki kau ada dua. Pertama diusahakan, yang kedua bertakwa. Yang diusahakan berarti kita mengandalkan kemampuan, tenaga, kepintaran, keahlian. Yang kedua yang kita andalkan keimanan. Dengan bertakwa nanti ada titik-titik rezeki yang kadang-kadang tidak kita perkirakan. Ada sen, ada miang. Rezeki itu nampak. Kadang-kadang nak pikiran lama ngoh sen jarang keluar. Contoh mongoh bah. Datang orang ke rumah. Nak kak tu. Dia datang ke rumah. Datang ke rumah. Yo lah teluang mana waktu kini. Kami butuh tanah kuah. Tu nyuntang. Atau carinya wak tukang. Tukang wak. Ini contoh no. Kalau mau sabut satu alang tu. Awak ko suak wak sekarang muncul awak no. Saya tahu suat sekarang muncul. Kalau satu ko tentu tak itu untuk lo sebanyak tu rezekinya lah. Rezeki wak lah do. Sesuai dengan kadar wak. Tak kemungkinan Allah bagi awak rezeki di luar kita butuhkan. Kalau menyimpang ibu. Begini sajalah ceritanya. Kau bahasa Indonesia irama Minang. Begini sajalah ceritanya. Bahwa rezeki itu luas. Tidak hanya berbentuk materi, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, berkah, kesehatan. Tidak mungkin orang tua tambah cantik, awet. Sekali ini kalah saya ya. Yang penting jangan kita bilang rezeki itu hanyalah pitis. Kemudahan, kesuksesan itu rezeki. Jangan lupa. Jadi kadang-kadang rezeki makasih itu adalah yang kita butuhkan menurut Allah. Yang pertama makraja, babu. Tujuan. Iya dapat cucu. Apalagi cucu ke tengah jalan. Ini lari kan kembali. Ya hantar orang ke rumah, cucu lari. Iko orang politik masalah. Intinya bertakwa itu adalah melaksanakan apa-apa Allah yang Allah redai, menjauhi apa-apa yang Allah murkai. Kalau itulah dilaksanakan, diupayakan sebaik-baik sebisa-bisanya, akan nampak sekian banyak kelapangan, kemudahan dalam hidup. Rezeki pun akan datang, tapi jangan rezeki mode wa pikir. Pitih bertambah, gaji ya, pangkat tinggi tu rezeki yang mode wa pikiran tu. Awak lupa ada rezeki yang lebih hebat daripada itu. Petunjuk. Banyak rezeki. Masalahnya dia orang materialis. Sehingga terfikir rezeki itu pitis. Sekian kaji kita dalam siang hari ini. Lah anda konsentrasi bentuknya. Arahan ke hitungan suara je bentuknya.
Arahnya ke Tuan Suara. Sabarlah 2 kali mah pemilihan. Bentuknya kalau bagi kabar merah nak. Semoga subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.